pertanyaan diajukan, ada yang mengajukan pertanyaan benar untuk mendapatkan jawaban, tapi yang menjawab kadang bukan menjawab pertanyaan, tapi untuk menjawab tes ujian. Karena kebetulan ada guru mulia, jadi saya menjawab ujian. Jadi beliau yang mentaseh nanti, jadi kami menjawab dok ini. Nah, ini biar ditaseh nanti. Jadi lumayan yang nanti bisa di dan jawabannya adalah nanti beliau yang mentaseh. Kebetulan ada beliau, bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sendiri, Nabi meminta untuk memperdengarkan Al-Quran kepada beliau. Bukan, ini artinya bukan berarti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ngajari baginda, tidak. Ya, biar dibenahi kalau ada kesalahannya, ada kekurangannya, termasuk yang akan kami sampaikan. Ya harus begitu dong, ilmu harus diamalkan. Kalau sudah mendapatkan ilmu, diamalkan. Tadi ilmu sholat berjamaah. Dan memang kita ada satu buku tentang sholat berjamaah. Di situ kami hadirkan liku-liku, bahkan sering kami hadirkan fikih salah faham. Jadi kita sering mencermati kesalahpahaman di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Misalnya. Seperti itu. Jadi diamalkan. Kemudian, mungkin ini pertanyaan masalah, melakukan sholat berjamaah di rumah. Padahal dia sudah sholat berjamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid. Para ulama menyebutkan bahwa ada namanya sholat mu'adah. Sholat mu'adah. Mengulang sholat berjamaah. Tapi syaratnya yang kedua harus dengan sholat berjamaah. Ada dua kisah menarik pada zaman itu. Ada dua kisah. Yang pertama, ada Nabi sudah selesai melakukan, ada dua orang, Nabi lagi sholat, ada dua orang tidak sholat. Setelah Nabi melakukan sholat selesai, Nabi bertanya, kenapa kamu sholat? Qad shalayna fi rihalina, kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Nabi menjawab, kalau kau ikut sholat di sini akan jadi keutamaan. Maksudnya boleh melakukan sholat, biarpun kamu sudah sholat di rumah, kemudian ketemu sholat berjamaah, mengulang sholat berjamaah. Tapi syaratnya yang kedua harus berjamaah. Kemudian jamaahnya berbeda dengan yang pertama. Kemudian yang kedua ada satu kisah, ada orang datang. Datang, rupanya orang sudah pada sholat berjamaah. Ini kasihan orang ini, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada temannya. Lalu Nabi menyapa sahabat yang lainnya. Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini, hendaknya menemaninya sholat. Maka dianjurkan kalau kita punya teman ketinggalan sholat berjamaah, Anda membantunya menemani sholat berjamaah. Namanya sholat mu'adah. Maka sholat mu'adah ini yang kedua adalah harus berjamaah. Maka kalau kita membaca kisah ini, jika seseorang ingin menemani orang lain yang belum berjamaah, berarti ini adalah diperkenankan. Cuman yang dilakukan sedikit para ulama fikih mengkritisi, tapi perbedaan dan masih bisa diamalkan. Jadi gini, kalau mengulang sholat berjamaah, maka hendaknya jangan jadi imam. Sebab sholatmu yang kedua ini sangat mungkin dijadikan sholat sunnah. Biarpun nanti ada khilaf, boleh jadikan sholat sunnah yang kedua atau yang pertama. Maknanya sunnah. Jadi kalau sholat yang kedua itu adalah dianggap sunnah, berarti imamnya yang kedua adalah melakukan sholat sunnah. Yang menjadikan sebab makmumnya tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Cuman pembahasannya di sini enggak. Ulama sebagian mengatakan ente boleh milih. Saya melakukan dua sholat, yang pertama dengan berjamaah, yang kedua juga berjamaah. Mana yang akan dijadikan sunnah nanti? Sudahlah, kalau sudah masuk surga gampang nanti, terserah pilih yang mana. Jadi bisa saja yang kita jadikan yang sunnah adalah yang pertama, yang kedua fardu, maka kita boleh jadi imam. Agar di belakang kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Maka sangat bagus dong, jangan sampai istrinya hanya suruh melahirkan saja, nggak pernah ngerasain sholat berjamaah. Anda pulang ke rumah menemani istri sholat berjamaah. Ini gambaran fikihnya. Jadi kita ngambil fikih yang ringan-ringan biar sedikit mesra. Bukan saja makan sepiring berdua saja. Tolonglah temani istri sholat berjamaah. Sekarang jawabannya apa? Makan sepiring berdua itu sudah enggak lagi. Enggak. Jadi makan sepiring berdua, sholat temani sholat berjamaah. Atau lebih tepat lagi, lebih aman lagi, sebelum Anda pergi ke masjid, sholat dulu dengan dia. Maka Anda ke masjid jadi makmum itu lebih aman. Secara fikihnya seperti itu. Ini adalah gambaran tentang fikih yang insya Allah kita dibetuli, diluruskan oleh beliau kalau ada kekurangan. Fadhal fadilat. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi sudah dijelaskan sama Buya. Kedua, kita dalam madzhab kita boleh-boleh saja dengan seseorang yang melaksanakan salat fardu di belakang seseorang yang melaksanakan salat nafilah. Jadi taruhlah dengan kita salat jamaah di masjid fardu ma'al imam. Kalau kita ulang kembali berarti jadi salat mu'adah. Niatnya fardu tapi pahalanya pahala sunat. Tapi juga kadang-kadang kita ini bukan super rajin, kita ini super malas kadang-kadang. Jadi nanti kalau kita buat salat fardu kedua di rumah, takut kalau entar untuk salat ba'diyahnya tidak kita laksanakan. Jadi kita ambil kesempatan, Papa nanti salat-salatnya biar di rumah. Pada waktu kita salat di rumah melaksanakan salat ba'diyah duhur katakan saja 4 rakaat atau 2 rakaat sekalipun, istri kita bisa ngikut kita. Dalam madzhab kita masih dibolehkan seseorang yang melaksanakan salat fardu makmum kepada seseorang yang melaksanakan salat sunat. Jadi ini sebagai suatu solusi yang bijak untuk seumpama kita-kita. Jadi istri kita di belakang niat sengaja melaksanakan fardu zuhur 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Suami melaksanakan ba'diyah duhur, mungkin 4, mungkin juga 2. Kalau suami melaksanakan salat sunat duhur ba'diyahnya di rumah 2 rakaat dan memang melaksanakan salat sunat di rumah lebih afdal daripada kita melaksanakannya di masjid. Afdal di masjid untuk salat fardu, afdal di rumah untuk semua sembahyang sunat. Nabi kita tangguhkan salat sunat maghrib itu ke rumah. Jadi kalau kita cuma hanya 2 rakaat, istri kita 4 rakaat, jadi pada masa suami salam kita sama seperti masbuk tambah ke rakaat ketiga dan juga rakaat yang keempat. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama tentang boleh nggak suami zikirnya nyaring atau dengan kita pada waktu kita jadi imam. Masyarakat kita masyarakat yang suka mengikut. Jadi kalau imamnya setelah salat langsung kabur, makmuman juga kabur. Kalau imamnya nggak baca doa, makmum juga nggak baca doa. Kalau imamnya dzikiran, makmum juga ikut dzikiran. Jadi kita melihat daripada sudut sana, sebaiknya lah dengan imam kita pimpin jamaah untuk berzikir bersama kita. Jadi kita keraskan suara kita sedikit. Dan juga tentang zikir nyaring itu diriwayatkan dan juga kejadian itu sejak daripada zaman baginda Rasulullah SAW. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kunna la na'rif intiha as-shalah illa bitakbir. Kami itu cuma taunya bahwasanya salat itu sudah berakhir dengan ucapan takbir. Sayyidina Abdullah bin Abbas di rumah, bagaimana bisa dengar? Berarti Nabi kita takbirnya nyaring atau takbirnya kuat. Satu. Kemudian yang kedua, panjang sedikit, 2 menit, waktu sudah habis. Jadi kan pramugara itu dapat pertama gajinya gede, Bu. Jadi pramugari gajinya puluhan sampai 30-an juta, Bu, 1 bulan. Gajinya gede. Baru keluar dari airport, belum keluar lagi, mobil sudah standby tunggu di depan. Dapat hotel bintang 5, kita penumpang nggak tahu tinggal di mana entar nanti. Orang yang jadi pelayan kepada manusia saja, kepada penumpang bisa sampai ke tempat tujuan yang dituju sama penumpang. Tak pernah beli tiket pramugara, kemudian dengan pilot, tuh kapten kapal yang 21 nggak pernah beli tiket, tapi sampai ke Jeddah, juga sampai ke Madinah. Kita sampai ke Madinah, mereka juga sampai ke Madinah. Kenapa? Karena mereka jadi khadam, menjadi pelayan kepada kita untuk membuat kita sampai ke Madinah untuk melaksanakan ziarah atau untuk kita melaksanakan umrah dan haji. Nah, kita yang membimbing jamaah dengan zikiran tadi itu, ini pengen hantar mereka ke dalam surga. Mana mungkin kalau cuma yang sampai ke surga itu cuma hanya makmum yang dipimpin. Pasti dan pasti kita akan mendapatkan lebih istimewa lagi daripada makmum yang dipimpin. Kalau tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, yang membacanya itu akan mendapatkan keampunan dosa walau kanat misla zabadil bahar, yang walaupun sebanyak buih di laut, pasti dan pasti Allah yang Maha Karim, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang akan menganugerahkan keampunan kepada kita sebab kita jadi asbab orang masuk surga, menjadi asbab orang mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa sedikit tambahan daripada saya, mudah-mudahan ada berkatnya. Terima kasih jazakumullah. Jadi intinya kesimpulannya langsung diamalkan, enggak usah ragu. Ya. Salat sama istri kasihan, jangan suruh ngelahirin tok. Zikirnya jangan ragu-ragu karena zikir keras ada pada zaman Nabi, inna raf'as sauti bidzikri idzan sarafu minas salati kana ya ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngeraskan suara dalam berzikir itu ada pada zaman Nabi, itu riwayat sahihah. Bukhari sah? Kita Bukhari, Masya Allah. Jadi jangan ragu. Ini sedikit pengumuman penerimaan santri baru Tahfidz Al-Bahjah. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.